Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi di sini yaitu pelajaran IPS kelas 9 ya, yaitu tentang interaksi antara ruang benua Asia dan benua lainnya. Jadi nanti kita akan belajar masalah benua-benua ya. Oke, kita lihat di sini interaksi antara ruang benua Asia. Ini adalah berupa contoh. Kita lihat nanti yang kita akan bahas mulai dari letak geografisnya, atasnya, keadaan ekonominya, serta kita lihat kehidupannya dalam kategori manusianya. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Kita lihat nih letaknya yang kalian akan ketahui, supaya kalian mengetahui adalah lokasi dan batas di setiap benua. Nanti kan setiap benua ada batasnya. Yang kedua, kita lihat kalian mampu mengidentifikasi perbedaan kondisi alam, karena kondisi setiap negara itu berbeda-beda. Setelah itu, kalian dapat mengetahui tentang masalah dinamika penduduk. Nih, kan bahasa ini adalah dinamika penduduk, ini ada kegiatan ekonominya, keadaan alamnya. Terus setelah itu, kalian dapat mengetahui yaitu tentang pengaruh interaksi ke ruang. Jadi nanti ada pengaruhnya di berbagai aspek kehidupan. Karena kita adanya kayak kerjasama dunia ya. Nanti yang kita akan pelajari di sini. Oke, kita lihat berikutnya apa yang kalian pelajari. Ini yang pertama, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Jadi kita akan berbicara tentang masalah letak dan luasnya. Bukan hanya benua Asia saja, tetapi semua benua. Oke, berikut adanya kondisi alam dan dinamika kependudukan di negara-negara di dunia. Yang berikut adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antara ruang di benua Asia dan benua lainnya. Inilah yang kita akan pelajari nanti ya. Oke, kita masuk yang pertama yaitu tentang masalah letak dan luas. Tetapi sebelum masuk ke letak dan luas, kita lihat di sini. Ini ada gambar. Jadi kalau kita lihat, kalau A, kita lihat ada A, B, C, ini merupakan gambar samudra. Jadi ini yang warna putih ini adalah samudra. Sedangkan warna kayak abu-abu atau angka yang menunjukkan angka, ini adalah merupakan benua. Di sini ada urutannya. Kita lihat benua yang paling luas itu ada Asia, kita ada satu. Terus setelah itu Amerika, ini dia dua ya. Terus yang ketiga ada Afrika, ini Afrika di bawah. Terus ada Eropa, Eropa ini di atas ini ya. Dia berbatasan nanti dengan Asia dan Afrika. Setelah itu adanya Australia. Nih, nomor 5. Antartika ini ada di wilayah bagian atas atau dikategorikan ini ada daerah kutub, yaitu baik di kutub utara maupun di kutub selatan. Dan diprediksi juga ada yang mengatakan ada penghuni, ada juga yang tidak. Sedangkan kita lihat kalau samudra, nih yang paling luas adalah Atlantik, nih dia ada di sini ya. Yang berikut ada Samudra Pasifik, ini B. Nah, dari sebelahnya Asia nanti. Setelah itu ada Samudra Hindia, dia ada di sini ya, di bawah. Setelah itu adanya benua Anggrek nih, ada di atas atau di bagian utara. Seperti yang saya sampaikan terdahulu bahwa untuk mengetahui letak kita selalu menggambar seperti ini. Ini adalah untuk U, ini B adalah untuk barat, ini adalah T untuk timur, dan S adalah untuk selatan. Jadi yang paling atas itu adalah utara, sedangkan yang di bawah itu adalah namanya selatan. Kanan adalah barat, kiri adalah timur. Nah, di sini ada gambar. Kita lihat. Ini cara melihat yang namanya iklim. Kita lihat di sini ada iklim tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Nih, ada dikategorikan ada 4 warna. Kutub berarti dia dingin. Kita lihat yang memiliki iklim tropis yaitu ada dikategorikan 0. Jadi 0 sampai 23,5. Ini derajat ya. Baik lintang utara maupun lintang selatan, ini dia di tengah-tengah. Jadi kita lihat ini di sini batasnya. Jadi baik
batas dikategorikan lintang utara atau lintang selatan itu adalah angka 0 ini. Kalau ke atas berarti dia U, kalau ke bawah berarti dia S. Itu dikategorikan garis lintang. Nah, sedangkan kalau kalian lihat ada garis dari atas ke bawah yang dikategorikan ini biasanya kita lihat untuk menentukan yang namanya garis bujur. Jadi ada dua, ada lintang. Kita lihat di sini ada L, atau dikategorikan ada lintang dan ada bujur. Lintang ini adalah berhubungan untuk iklim, jadi dikategorikan iklim apa dia. Sedangkan kalau bujur ini adalah untuk waktu. Kita lihat nanti di sini juga akan ada angka 0 yang membelah bumi ini dikategorikan. Nanti ini adalah mulainya waktu. Kalau anak-anakku semua sudah paham tentang bagaimana caranya melihat garis lintang dan garis bujur atau menentukan iklim sama waktu dan mengetahui benua serta samudra, maka kita akan bahas satu persatu sini. Nah, ini dia. Kita fokus ke letak dan luas benua Asia. Kali ini adalah merupakan contoh bola atau dikategorikan contoh bumi yang seperti ini. Kita lihat ada yang terpisah, ada yang berdekatan, tetapi mereka dipisahkan atau dikategorikan beda benua. Jadi benua ini untuk daratan, sedangkan ada samudra untuk lautan. Lihat, perhatikan gambarnya. Kita lihat, kalau anak-anakku sudah paham, maka kita akan bahas satu persatu. Itu yang pertama kita lihat di sini yaitu adalah benua Asia. Nah, ini tadi sudah saya bilang bahwa benua Asia ini adalah benua yang terluas. Dia berada di urutan pertama tadi kan? Dia warnanya nih. Jadi dia luas. Di mana sebelah ada Eropa, ada Afrika. Jadi dia luas. Kita lihat posisi geografisnya yaitu 80 derajat lintang utara. Ini perhatikan baik-baik ya. Sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur nih. Kita lihat di sini luas wilayahnya adalah 44 juta. Jadi dianggap dia merupakan benua yang besar. Di mana kita lihat batasnya. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Nih kita lihat ada Samudra Hindia. Jadi anak-anakku sudah paham kan cara mengetahui pembatas begini. Dibuatlah sebuah gambar yaitu tentang U, B, dan S serta T. Nah, silakan. Setelah itu kita lihat sebelah utara berbatasan dengan Samudra dan Selat Bering bagian atasnya. Nah, setelah itu kita lihat sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan benua Amerika. Dan berikutnya, sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Tengah, dan terusan Suez. Ini adalah batas dari benua Asia. Benua Asia terbagi menjadi 5 kawasan yaitu Asia Barat, Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan. Kita lihat di sini contohnya ya, Indonesia tergabung dalam kategori Asia Tenggara. Sehingga nanti anak-anakku silakan bedakan mana yang termasuk dalam kategori Asia Barat, mana yang termasuk kategori Asia Tengah, Tenggara, Timur, dan Selatan. Bisa menggunakan gambar seperti ini juga dalam kategori seperti kita lihat di sini ada warna-warnanya kan. Warna kuning Asia Tenggara. Oke, lanjut. Ini adalah merupakan benua Amerika. Kita lihat benua Amerika dikategorikan benua memiliki urutan kedua. Karena kita lihat ini dia cukup luas. Nanti Amerika ini dibagi menjadi 2 kan. Itu selatan dan utara. Kita lihat posisi geografisnya yaitu berada di 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai
55 derajat lintang selatan. Luasnya 42 juta. Nah, tadi kan 44. Nah, secara geografis, nanti kata anak-anakku tolong diingat ya letaknya atau dikategorikan luasnya. Secara geografis, letak benua Amerika di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sudah bisa kan cara melihatnya nih Samudra Pasifik. Kalian bikin juga seperti ini supaya bisa lihat yang mana utara, yang mana. Oke, nanti aku bisa lihat sendiri ya. Nih, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Laut Karibia, ada Atlantik nih. Setelah itu, sebelah utara berbatasan dengan Laut Es dan Selat Davis. Ini ada Laut Es dan Selat Davis. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Kutub dan Kutub Selatan. Di sini ada Kutub Selatan ya di bawah. Nama Amerika diambil dari nama pertama orang Eropa yang menjelajahi benua, yaitu Amerigo Vespucci. Dia kategorikan dia orang yang memberi nama Amerika. Kita lihat berikut adalah benua Afrika. Nah, benua Afrika ini ada contohnya tadi. Dia berurutan ketiga kan, ini adalah merupakan contoh dari benua Afrika. Nah, posisi geografisnya 35 derajat lintang selatan sampai 30 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 52 derajat bujur timur. Luasnya adalah 30,29 juta kilometer persegi. Letak geografis benua Afrika diapit oleh dua samudra, jadi dia diapit oleh dua samudra dan Atlantik, ada samudra yaitu Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Jadi dua kanan kiri ya. Setelah itu benua Afrika dipisahkan dari benua Eropa dan Laut Tengah. Sedangkan dataran benua Afrika menyatu dengan benua Asia di ujung timur lautnya melalui terusan Suez. Nanti ada terusan Suez. Semenanjung Sinai yang dimiliki oleh Mesir sering dianggap secara geopolitis sebagai bagian dari benua Afrika. Kita lihat nanti di sini ada pertanyaan. Batas wilayah benua Afrika kita lihat di bagian utara itu ada Laut Tengah, ada benua Eropa. Bagian timur ada Laut Merah, Samudra Hindia. Bagian selatan ada Samudra Atlantik, bagian barat yaitu adanya Samudra Atlantik. Nah, tadi sudah dibilang dia diapit oleh dua benua dan dia berada di urutan ke-3. Oke, kita lihat yang berikut adalah benua Eropa. Nah, benua Eropa dia berada di wilayah bagian utara. Kita lihat posisi geografis yaitu berada 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Ini adalah merupakan posisi geografis dari benua Eropa. Luasnya hanya 10,35 juta. Batas wilayah benua Eropa yang pertama kita lihat di bagian utara. Ada Samudra Atlantik, kita lihat karena dia berada di atas. Sebelah barat dia berbatasan dengan Samudra Atlantik dan sebelah selatan dia berbatasan dengan Laut Tengah. Sebelah timur dikategorikan di sini dia berbatasan dengan benua Asia dan pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Ini di bagian timur ada Asia. Dan dia berada di urutan ke-4 ya. Kita lihat yang berikut yaitu Australia. Australia kita lihat di sini. Ini adalah gambar negara Australia. Kalau kalian perhatikan gambarnya, ia juga ada lautan ya atau dikategorikan samudra. Ini adalah gambarnya. Posisinya yaitu adalah 10,10
derajat lintang selatan sampai 39 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 153 bujur timur. Ini dia, di mana luasnya hanya 8,9 juta kilometer. Letak geografis benua Australia diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berarti ada dua dia. Ada dua samudra di sebelah barat. Jadi timur barat diapit dan sebelah selatan. Banyak menganggap bahwa benua Australia sama dengan kawasan Oceania. Oceania ini adalah merupakan negara kepulauan, namun keduanya adalah terminologi yang berbeda. Kawasan Oceania ada di sebelah timur benua Australia yang terdiri dari pulau-pulau kecil di tengah perairan samudra. Jadi yang namanya pulau-pulau kecil disebut dengan kawasan Oceania. Ini ada batasnya. Sebelah utara ada benua Asia atau bisa kita sebut juga bolehlah Indonesia. Setelah itu sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik atau kawasan Oceania. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu adalah merupakan letak geografis dari masing-masing benua. Oke, kalau anak-anakku sudah paham atau sudah mengerti dari video tadi, maka silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Kalau kalian susah dalam menjawab pertanyaan, silahkan buka buku atau mencari referensi lainnya. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.